PPH Pasal 22. PPH Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha dan pemerintah atas penyerahan barang melalui kegiatan perdagangan impor dan reimpor. Selain itu, pajak ini diberlakukan untuk pembelian yang dilakukan oleh badan pemerintah, penjualan hasil industri, dan lainnya. Objek dan tarif PPH Pasal 22. A. Impor barang dengan tarif 2,5% dari nilai impor bagi yang memiliki angka pengenal impor atau API dan 7,5% bagi yang tidak memiliki API, serta 7,5% atas impor barang yang tidak dikuasai dari harga jual lelang. Khusus barang-barang seperti tepung, gandum, dan terigu akan dikenakan tarif sebesar 0,5% bagi yang memiliki API. B. Tarif 1,5% atas pembelian barang yang dilakukan oleh 1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, 2. Bendaharawan Pemerintah, 3. BUMN atau BUMD. C. Penjualan hasil produksi atas 1. Kertas 0,1% dari DPP PPN, 2. Semen 0,25% dari DPP PPN, 3. Baja 0,3% dari DPP PPN, 4. Otomotif 0,45% dari DPP PPN. D. Badan Usaha Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan adalah 0,25%. E. Penjualan BBM, gas, dan pelumas khusus swasta bersifat final. 1. Premium, solar, premix sebesar 0,25% bagi Pertamina dan 0,3% bagi swasta dari penjualan. Yang kedua, gas dan pelumas sebesar 0,3% baik Pertamina dan swasta dari penjualan. Pemungut PPH Pasal 22. Pemungut yang pertama yaitu Bakdenvisa atau DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua yaitu Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga yaitu Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima yaitu badan usaha dalam bidang usaha, industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif. Yang keenam yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang ketujuh yaitu WP badan yang melakukan penjualan barang sangat mewah. Yang kedelapan yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Contoh soal PPH Pasal 22. Kasus 1. Impor barang. CV Sejahtera membeli barang dari importir di Amerika. Barang yang dibeli tidak termasuk jenis barang yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 010/2016. Barang tersebut seharga $10.000 dengan biaya asuransi dan biaya angkut masing-masing sebesar 2% dan 8% dari harga barang. Terdapat bea masuk dan bea masuk tambahan sebesar 20% dan 10%. Kurs Menteri Keuangan
yang ditetapkan yaitu $1 sama dengan Rp13.500. Maka berapa jumlah PPh pasal 22 yang dikenakan bila CV Sejahtera memiliki API dan tidak memiliki API? Jawab. Cost insurance freight cost sebesar $10.000, insurance $10.000 dikali 2%, hasilnya $200, dan freight $10.000 dikali 8%, hasilnya $800. Maka total CIF adalah $11. CIF dalam rupiah $11 dikali dengan 13.500, maka hasilnya 148.500 juta rupiah. Bea masuk 148.500.000 rupiah dikalikan 20%, hasilnya 29.700. Bea masuk tambahan 148.500.000 rupiah dikali 10%, hasilnya 14.850.000 rupiah. Total nilai impor sebesar 193.50.000 rupiah. PPh pasal 22 API sebesar 193.50.000 rupiah dikalikan 2,5%, hasilnya 4.826.250.000. PPh pasal 22 non API 193.50.000 rupiah dikalikan 7,5%, hasilnya 14.478.750.000 rupiah. Kasus 2. Pembelian barang oleh instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Surabaya membeli alat tulis dan perlengkapan kantor sebesar Rp5.500.000 pada CV Tulus. CV Tulus menyerahkan barang kena pajak yang di dalamnya sudah termasuk PPN. Maka, berapa besar PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya? Jawab. Harga alat tulis dan perlengkapan kantor sebesar Rp5.500.000. Dasar pengenaan pajak DPP 100 dibagi 110 dikali Rp5.500.000, hasilnya Rp5 juta. PPh pasal 22 Rp5 juta dikali 1,5%, hasilnya Rp75.000. Kasus ketiga. Penjualan hasil produksi tertentu. PT Sido menjual hasil produksi kertasnya kepada PT Adil Makmur dengan harga Rp110 juta. Barang tersebut termasuk dalam barang kena pajak dan dikenakan PPN. Maka berapa besar PPh pasal 22 yang dipungut? Jawab. Harga kertas Rp110 juta. Dasar pengenaan pajak DPP 100 dibagi 110 dikali Rp110 juta, hasilnya 100 juta. PPh pasal 22 100 juta dikali 0,1%, hasilnya Rp100.000. Kasus keempat. Penjualan hasil industri tertentu. PT Kelayar yang bergerak di bidang perikanan melakukan transaksi penjualan ikan kepada PT Sardino sebesar Rp165 juta. Penjualan tersebut termasuk ke dalam barang kena pajak sehingga dipungut PPN. Maka berapa besar PPh 22 yang dipungut? Jawab. Harga ikan sebesar Rp165 juta. Dasar pengenaan pajak DPP 100 dibagi 110 dikali 165 juta, hasilnya 150 juta. PPh pasal 22 150 juta dikali 0,25%, hasilnya Rp375.000. Kasus kelima. Penjualan BBM. CV Minyak Swasta menjual BBM kepada konsumen sebesar Rp11 juta. Harga sudah termasuk PPN, maka berapa besar PPh pasal 22 yang dipungut? Jawab. Harga BBM sebesar Rp11 juta.
Dasar pengenaan BPP 100 dibagi 110 dikali 11 juta, hasilnya 10 juta rupiah. PPh pasal 22, 10 juta rupiah dikali 0,3%, hasilnya 30.000 rupiah. Dikarenakan penjualan dilakukan oleh pihak swasta, maka dikenakan PPh final. PPh pasal 23. Berbeda dengan PPh pasal 22, PPh pasal 23 dikenakan kepada subjek pajak, baik pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan atas jasa, modal, hadiah, atau penghargaan, dan selain dari PPh yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Objek dan tarif PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK03/2015, antara lain penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur landscape, perancang atau desain, dan lainnya. PPh pasal 23 dikenakan atas dasar jumlah bruto dari penghasilan kemudian dikalikan dengan tarif pajaknya. Penghasilan beserta tarif yang dimaksudkan pada PPh pasal 23 ini meliputi: yang pertama yaitu tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen yang berasal dari kepemilikan saham kurang dari 25%. Apabila dimiliki wajib pajak pribadi, maka termasuk PPh final. Selanjutnya yaitu hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa sewa, kecuali sewa bangunan dan tanah. Selanjutnya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Selanjutnya, jasa lainnya yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK03/2015. Pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Contoh soal PPh pasal 23. Kasus 1. Royalti. PT Salembo membayarkan royalti kepada Tuan Rahmat sebagai penulis buku sebesar 60 juta rupiah. Tuan Rahmat memiliki NPWP. Berapa besar PPh pasal 23 yang dikenakan kepada Tuan Rahmat? Jawab. PPh pasal 23 15% dikali 60 juta yaitu 9 juta. Kasus 2. Bunga obligasi. PT Merapi melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Merbabu sebesar 25 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2020. Berapa besar PPh pasal 23 yang dikenakan pada PT Merbabu? Jawab. PPh pasal 23 15% dikali 25 juta rupiah, hasilnya 3.750.000 rupiah. Kasus 3. Hadiah atau penghargaan. PT Imut Cabang Surabaya memenangkan hadiah uang tunai sebesar 150 juta atas diraihnya cabang dengan kinerja terbaik selama tahun 2019. Berapa besar PPh pasal 23 yang dikenakan pada PT Imut? Jawab. PPh pasal 23 15% dikalikan dengan 150 juta rupiah, hasilnya yaitu 22.500.000 rupiah. Kasus 4. Sewa.
Rental mobil milik Pak Jaka menyewakan sejumlah mobilnya kepada pelanggan dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000. Berapa besar PPh pasal 23 yang dikenakan Pak Jaka? Jawab, PPh pasal 23, 2% dikali Rp2.500.000 hasilnya Rp50.000. Kasus 5. Jasa. Jasa Hukum Anugrah menerima permintaan untuk membantu menangani kasus hukum yang dialami klien dengan menerima uang jasa sebesar Rp10 juta. Berapa besar PPh pasal 23 yang dikenakan Jasa Hukum Anugrah? Jawab, PPh pasal 23, 2% dikali Rp10 juta hasilnya Rp200.000. PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan di Indonesia, baik melalui bentuk usaha tetap atau BUT maupun penghasilan lainnya. Objek dan tarif PPh pasal 26. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 26 meliputi penghasilan yang diterima WP luar negeri, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Tarif 20% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain atas penggunaan aset, insentif berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swab, dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. B. Tarif 20% dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dan premi asuransi luar negeri yang dibayarkan langsung melalui pialang. C. Tarif 20% dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan yang bertujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap yang didirikan di Indonesia. D. Tarif 20% dari penghasilan yang telah dikurangkan dengan pajak yang diterima bagi BUT, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif untuk memperkirakan penghasilan neto. Tarif-tarif yang digunakan untuk mencari penghasilan neto diantaranya yaitu: yang pertama, penghasilan dari penjualan harta yang ada di Indonesia, dikecualikan dari PPh pasal 26 bila transaksi tidak melebihi Rp10 juta, akan dikenakan tarif penghasilan neto sebesar 25% dari penghasilan bruto. Yang kedua, perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan untuk perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, sedangkan bila dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia ke perusahaan asuransi di luar negeri, dikenakan tarif penghasilan neto sebesar 10%. Yang keempat, perusahaan reasuransi di Indonesia mengasuransikan dana tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri, dikenakan tarif penghasilan neto sebesar 5%. Contoh soal PPh pasal 26. Kasus 1. Royalti. Mr. Fried mendapat royalti dari PT Salembo atas penerbitan buku-bukunya di Indonesia sebesar Rp100 juta. Maka besaran PPh pasal 26 yang dikenakan adalah, jawab, PPh pasal 26, 20% dikali 100 juta, hasilnya 20 juta dan termasuk PPh final. Kasus 2. Asuransi luar negeri. PT Jaya Sentosa mengasuransikan gedung perusahaannya kepada Insurance Ltd di luar negeri sebesar Rp1 miliar. Maka besar PPh 26 yang dikenakan adalah, jawab, perkiraan penghasilan neto 50% dikali 1 miliar hasilnya Rp500 juta. PPh pasal 26,
20% dikalikan 500 juta rupiah hasilnya 100 juta rupiah. PPh ini termasuk PPh final. Kasus 3. Penjualan atau pengalihan saham. Mr. Joe, seorang WPLN, memiliki presentasi kepemilikan saham PT Astro Motor di Indonesia sebanyak 25% dengan nilai 10 miliar rupiah. Mr. Joe hendak menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada Mr. Ling. Asumsi tidak ada P3B yang berlaku, maka besaran PPh pasal 26 yang dikenakan adalah jawab. Perkiraan penghasilan neto 25% dikali 10 miliar, hasilnya 2 miliar 500 juta rupiah. PPh pasal 26, 20% dikalikan 2 miliar 500 juta rupiah, hasilnya 500 juta rupiah. PPh ini termasuk final. PPh pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 merupakan pajak yang dikenakan kepada industri pelayaran atau penerbangan, baik nasional maupun internasional, perusahaan asuransi asing. Selain itu juga dapat dikenakan dalam pengeboran minyak atau kegiatan bisnis bangun serah guna seperti pembangunan jalan tol, pembangunan kereta bawah tanah. Objek dan tarif PPh pasal 15. Pada materi ini, pembahasan PPh pasal 15 menjelaskan objek dan tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang melakukan penyedia pengangkutan barang atau orang melalui kegiatan penerbangan atau pelayaran baik nasional maupun internasional. Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan yang diperoleh selama menyediakan pelayanan kepada pelanggan dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan pelayaran atau pelabuhan luar negeri yang menyediakan jasa pengangkutan barang atau orang dikenakan tarif sebesar 2,6% bersifat final. Yang kedua, bagi perusahaan pelayaran dalam negeri yang menyediakan jasa pengangkutan barang atau orang dikenakan tarif sebesar 1,2% bersifat final. Yang ketiga, bagi perusahaan penerbangan dalam negeri yang menyediakan jasa pengangkutan barang atau orang dikenakan tarif sebesar 1,8% bersifat final. Contoh soal PPh pasal 15. Kasus 1. Pelayaran luar negeri. CP Ltd dari Inggris bergerak pada jasa pelayaran internasional. CP mendapat kontrak untuk mengirimkan furniture ke Inggris oleh perusahaan PT IKEO yang berdomisili di Indonesia sebesar 400 juta. CP memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Menurut peraturan P3B, Indonesia-Inggris adalah sebesar 50%. Jawab. PPh pasal 15, 50% dikali 2,64% dikali 400 juta rupiah, hasilnya 5.280.000 rupiah. PT IKEO melakukan kewajiban mulai dari pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT massa atas transaksi tersebut. Kasus 2. Pelayaran dalam negeri. PT Sido yang berkedudukan di NTT meminta perusahaan pelayaran PT Samudra untuk mengirimkan kain untuk pembuatan baju ke Banjarmasin dengan harga 250 juta. Maka besaran PPh pasal 15 yang dikenakan adalah jawab. PPh pasal 15 1,2% dikali dengan 250 juta hasilnya 3 juta rupiah dan itu bersifat final. PT Sido melakukan kewajiban mulai dari pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT massa atas transaksi tersebut. Kasus 3. Penerbangan dalam negeri. PT Elang merupakan perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia. PT Elang menyediakan jasa angkut barang atau penumpang ke berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan tersebut mendapat permintaan dari CV Abadi untuk mengantarkan sejumlah penumpang ke NTB dengan tarif sebesar 150 juta rupiah. Maka besaran PPh pasal 15 yang dikenakan adalah jawab. PPh pasal 15
1,8% dikali dengan 150 juta hasilnya 2.700.000. CV Abadi melakukan kewajiban mulai dari pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT massa atas transaksi tersebut. PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final adalah pajak atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. PPh final ini tergolong dalam PPh massa atau bulanan. Pada PPh ini, pemotongan dilakukan sekali saat menerima penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak. Objek dan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2. Objek pajak PPh ini yaitu UMKM, bunga deposito dan obligasi, persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, dan hadiah. Sedangkan tarifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga deposito dan bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI dikenakan tarif sebesar 20%. Yang kedua, bunga obligasi dikenakan tarif sebesar 10%. Yang ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan tarif sebesar 10% bagi WP dalam negeri dan BUT untuk WP luar negeri sebesar 20%. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif sebesar 10%. Yang kelima, hadiah atau undian dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keenam, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 2,5%. Yang ketujuh, persewaan tanah atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%. Yang kedelapan, jasa konstruksi dan pengawas atau perancang. Di antaranya, jasa konstruksi kecil tersertifikasi dikenakan tarif sebesar 2%. Jasa konstruksi sedang dan besar tersertifikasi dikenakan tarif sebesar 3%, jasa konstruksi tidak tersertifikasi dikenakan tarif sebesar 4%, pengawas atau perancang tersertifikasi dikenakan tarif 4%, pengawas atau perancang tidak tersertifikasi dikenakan tarif 6%. Contoh soal PPh Pasal 4 Ayat 2. Kasus 1. Bunga deposito. Pak Ali memiliki deposito di Bank ABC sebesar 150 juta untuk masa 3 bulan dengan suku bunga 8% per tahun. Maka besaran PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dikenakan adalah: jawab, pendapatan bunga 8% dikali 150 juta hasilnya 12 juta. PPh Pasal 4 Ayat 2 per tahun 20% dikali 12 juta hasilnya 2.400.000. PPh Pasal 4 Ayat 2 per bulan 2.400.000 dibagi 12 hasilnya Rp200.000. Besar deposito yang dimiliki Pak Ali melebihi 7.500.000 sehingga dikenakan pajak. Apabila belum melebihi batas nominal tersebut maka tidak dikenakan pajak. Kasus 2. Bunga obligasi. PT Agung membeli obligasi PT Citra pada nilai nominal sebanyak 100 lembar dengan nilai Rp1 juta per lembarnya. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga 10% dengan pembayaran bunga dilakukan pada bulan 1 Januari dan 1 Juli selama 5 tahun. Maka besar PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga obligasi tersebut adalah sebesar: jawab, pendapatan bunga 6/12 dikali 8% dikali 100 juta rupiah hasilnya 4 juta. PPh Pasal 4 Ayat 2 15% dikali 4 juta hasilnya 600.000. Kasus 3. Bunga koperasi. Ibu Rahmi sebagai anggota koperasi Adil Makmur, bukan termasuk koperasi simpan pinjam, mendapatkan bunga simpanan setiap bulannya mulai bulan Januari dan Februari sebesar 240.000 dan 350.000. Maka besaran PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dikenakan adalah sebesar: jawab,
PPh pasal 4 ayat 2 bulan Januari 0% dikali 240.000 hasilnya 0. PPh pasal 4 ayat 2 bulan Februari 10% dikali 350.000 hasilnya Rp35.000. Kasus 4. Hadiah undian. PT Oleh-Oleh memberikan hadiah berupa sepeda motor merek Supreme kepada Pak Bagus senilai 25 juta atas dimenangkannya hadiah yang terdapat di dalam minuman Oleh-Oleh. Maka besaran PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang sebesar jawab. PPh pasal 4 ayat 2 25% dikali 25 juta hasilnya Rp6.250.000. Kasus 5. Pengalian hak atas tanah dan bangunan. Pak Jaya menjual rumahnya di daerah Surabaya kepada Pak Rahmat dengan nilai Rp500 juta. Maka besaran PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan adalah sebesar jawab. PPh pasal 4 ayat 2 2,5% dikali 500 juta hasilnya Rp1.250.000. Kasus 6. Pajak atas usaha jasa konstruksi. PT Bangun Raya merupakan perusahaan konstruksi yang telah tersertifikasi dengan kualifikasi besar. Pada bulan ini, perusahaan mendapat permintaan untuk membangun gedung apartemen dengan nilai kontrak sebesar 50 miliar, belum termasuk PPN. Perusahaan menerima uang muka atas kontrak sebesar 10 miliar, di mana termin pembayaran dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Pekerjaan selesai sebanyak 25%, termin pertama 10 juta. Pekerjaan selesai sebanyak 50%, termin kedua 10 juta. Pekerjaan selesai sebanyak 75%, termin ketiga 10 juta. Sisa pembayaran akan dibayarkan apabila seluruh pekerjaan telah selesai. Maka besaran PPh pasal 4 ayat 2 adalah jawab. PPh pasal 4 ayat 2 untuk uang muka 3% dikali 10 miliar hasilnya 300 juta. PPh pasal 4 ayat 2 untuk termin ke-1 3% dikali 10 juta hasilnya 300 juta. Kasus 7. Persewaan tanah atau bangunan. Pak Ali menyewakan rumah di daerah Surabaya kepada Pak Jono dengan harga 50 juta selama 5 tahun. Maka besaran PPh pasal 4 ayat 2 adalah jawab. PPh pasal 4 ayat 2 10% dikali 50 juta hasilnya 5 juta rupiah. Kasus 8. Pajak atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. CV Mekar yang berdiri pada bulan November 2019 bergerak di bidang pembuatan bumbu masakan siap saji, memiliki peredaran bruto per bulan sebesar 300 juta dan 350 juta pada bulan Desember. Tahun pajak yang berakhir adalah 31 Desember 2019. Maka besaran PPh pasal 4 ayat 2 adalah jawab. PPh pasal 4 ayat 2 bulan November 0,5% dikali 300 juta hasilnya 1.500.000. PPh pasal 4 ayat 2 bulan Desember 0,5% dikali 350 juta hasilnya Rp1.750.000. Karena peredaran bruto CV Mekar dalam tahun pajak kurang dari 4,8 miliar, maka dikenakan tarif sebesar 0,5%. Kasus 9. Dividen WP pribadi. PT Melati membagikan dividen kepada Pak Anton sebesar 10 juta atas kepemilikan saham sebanyak 10%. Maka besaran PPh pasal 4 ayat 2 adalah jawab. PPh pasal 4 ayat 2 10% dikali 10 juta hasilnya 1 juta rupiah.